Hey, welcome back to 106 Toys. Kali ini kita akan membahas salah satu figur dari Indonesia, buatan lokal, kebanggaan lokal, dan ini sangat legendaris di kalangan superhero super Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Wiro Sableng 16 Scale, karya dari BS Toys. Cukup membanggakan. Seberapa kerennya sih figur ini? Kalian pantas gak kalian beli atau hanya untuk referensi aja? Lebih baik kita tonton video ini dari awal sampai akhir. Stay tune ya. Cak. Oke guys, langsung aja ini kita buka si figurnya dari boxnya. Jadi kita memang nggak ngeliatin si unboxingnya karena memang agak susah banget untuk buka si selongsongnya yang tulisan Wiro Sablengnya ini. Jadi langsung aja kita buka gini untuk bisa lebih cepat aja kita lihat figurnya. Jadi kurang lebih kayak gini guys yang bisa kita dapetin dari figur si Wiro Sableng ini. Yang pertama kita lihat dari boxnya sebenarnya simpel banget, cuma kayak gini aja. Dengan warna dominan hitam, kemudian ada selongsong yang nutupin si boxnya ini dengan tulisan Wiro Sableng. Kemudian di sini ada tulisannya 16 Scale action figure, kemudian di bawahnya tulisannya logo Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni Wiro Sableng, yang di bawahnya ini adalah buatan dari Lifelike Pictures. Kemudian di belakangnya ada 20th Century Fox. Kemudian di sampingnya ini adalah kreditnya. Jadi ini adalah artis dan seniman atau seniman yang bergerak untuk membuat si figur ini. Untuk eksekutif produsernya di sini tulisannya ada Sheila Timothy. Kemudian head sculpturnya dari Fahri NDK, head painternya Fahri, kemudian productionnya Surya, production control Rian, dan ini semua tergabung dalam sebuah studio namanya BS Toys. Jadi mereknya mainan ini adalah BS Toys. Jadi teman-teman bisa search atau cari aja di Google atau mungkin di IG, ada BS Toys. Jadi figur ini memang lumayan langka yang ada di pasaran, bahkan mungkin hampir nggak ada kalau kita jual di pasaran karena belinya memang harus PO. Aku sendiri beli ini dalam kondisi sudah pack in box, jadi nggak ikut PO-PO-an, nggak beli dalam kondisi MISB atau dalam kondisi sealed, udah dibuka. Jadi saya kurang tahu apakah figur ini lengkap atau enggak, tapi yang jelas ketika aku lihat figur ini secara langsung sepertinya sih lengkap karena tidak ada bagian yang kosong di blisternya. Kemudian kita lihat boxnya polosan aja kayak gini dan nggak ada yang menarik dan nggak ada yang bisa kita review banyak. Yang jelas ini terbuat dari kertas tebal dan kita buka kosongan kayak gini aja sih, sebetulnya nggak ada hal yang bisa kita review, dan blisternya pun juga hanya dari spons aja kayak gini. Jadi simple aja, nggak terlalu banyak yang bisa kita review dari boxnya. Yang penting kita akan review si figurnya sendiri. Oke guys, langsung aja ke sesi selanjutnya. Oke guys, jadi kayak gini figurnya, kita nggak begitu banyak dapat aksesorisnya. Jadi kita hanya mendapatkan seperti apa yang terlihat di layar ini aja. Ada figurnya, kemudian ada aksesoris senjata kapaknya yang sangat ikonik banget, kemudian ada stand base yang polos-polos aja, kemudian juga ada sepasang tangan pengganti. Kita kita akan mulai review dari sepasang tangan penggantinya terlebih dahulu. Jadi ini udah aku pose ini udah aku ganti dengan pose yang menurut aku paling baik dan paling aman untuk mengkoleksi figur ini dan untuk mendisplay figur ini. Yang pertama kita akan mereview sepasang tangannya aja dulu. Jadi kita mendapatkan sepasang tangan pengganti, dan yang tersisa yang belum aku pasang di sini adalah yang kondisi tangan relax aja biasa kayak gini. Kayak gini guys. Kemudian dibalut dengan kain aja gini, dan yang mengepal pun juga sama. Jadi ini cuman kayak dilem aja gitu ke bagian tangannya, jadi bukan di sculpt atau di print langsung. Oke, sorry jatuh. Langsung aja kita lihat di figur dan stand base-nya. Stand base-nya sebenarnya nggak begitu banyak yang bisa kita bahas karena ini stand base yang reguler, dimana-mana ada. Jadi polos juga, nggak ada dioramanya. Langsung aja kita lihat ke figurnya. Oke, langsung kita review figurnya. Kita mulai dari head sculpt-nya dulu.
Overall kita akan lihat overall terlebih dahulu. Dari ini adalah si Wiro Sableng atau yang diperankan oleh si Vino Bastian. Headscope-nya seperti ini guys, kita lihat secara keseluruhan sampai ke ujung kakinya kayak gini kurang lebih. Headscope-nya sebenarnya keren banget, cukup mirip untuk ukuran mainan seperti ini, dan kelihatan real mukanya si Vino Bastian ini. Jujur aku suka banget dengan figur ini, terutama di kepalanya. Paintnya juga keren, meskipun agak sedikit kaku di shadingnya ya, cuman menurutku nggak masalah karena tertutup dengan sculptnya yang bagus banget. Cuman sayangnya ini dia menggunakan body yang leher sama badannya terlepas ya, jadi di sini kelihatan ada sambungan si lehernya, kelihatan banget, jadi kurang kelihatan banget kalau ini mainan banget ya. Ini ada sambungan di sini antara body sama si leher. Kenapa sih mereka nggak pakai yang lehernya nyambung aja gitu? Karena secara si figur ini kan si dada sama si leher pasti kelihatan, itu kenapa nggak pakai yang tanpa sambungan aja gitu loh. Oke, langsung. Padahal di kepalanya sendiri, kepala sama lehernya sendiri dia terpisah lagi gitu. Kenapa nggak milih yang nyambung aja antara leher sama si badannya ini? Oke lah, tapi nggak apa-apa, semuanya tertutup dengan kerenan sculpt dari kepalanya ini. Jadi kepala bisa kita putar sebenarnya sejauh apa, mungkin hanya sejauh ini aja yang nggak bisa langsung sampai ke belakang. Saya kurang tahu kenapa dia bisa nahan, tapi nggak masalah karena kita nggak mungkin juga mendisplay si kepala ini sampai ke belakang. Dan yang kalau dia nahan ke kanan pun juga dia tahan sampai sini karena ketahan sama rambut gondrongnya ini yang tersangkut sama si baju. Kemudian yang menarik ada di dadanya ini adalah tato 3D gitu dengan tulisan 212, dan ini berbeda di sculpt atau dibuat di dadanya itu. Kemudian di tangannya sendiri bajunya, dari sweatnya dulu. Sweatnya dia cuma dari kain tipis, sebenarnya kainnya nggak begitu tebal. Kemudian kita lihat lagi dari sculptnya di lengannya seperti ini guys. Kemudian artikulasi dari tangannya itu dia bisa berputar, bisa ke samping dulu. Kita lihat yang ke samping sejauh ini cukup jauh sebetulnya. Kemudian dia bisa berputar, agak ketahan di bahunya, jadi nggak bisa maju-maju banget. Dia hanya maju sebatas ini. Saya kurang tahu apakah dia menggunakan body apa, kok dia hanya berhenti sampai di sini aja. Kemudian di siku dia bisa nekuk sejauh ini. Kemudian di tangan dia kan tidak ada kepalan tangan, dia tidak ada sambungan, tidak ada kainnya ini terpisah, jadi dia bisa berputar 360 seperti ini. Jadi dia menggunakan ball joint. Kemudian kita lihat di rusuknya, di diafragmanya, apakah dia bisa menekuk. Dia bisa menekuk ke depan, dia bisa ke samping, dia agak kurang bisa. Kemudian di pinggulnya juga ada artikulasi. Hanya saja dia ketahan oleh karena sabuknya ini. Oke, langsung kita melihat di selangkangannya, dia bisa mengangkang sejauh ini. Kemudian kalau kita lihat dari samping, dia bisa ke depan yang sejauh ini dan ke belakang yang sejauh ini aja. Kemudian ke kaki sendiri dia bisa nekuk sejauh ini, ke belakang dan ke depan dia mentok hanya sampai di sini. Kemudian kita lihat di artikulasi kaki, ini agak kurang kuat ternyata, jadi aku nggak berani melakukan artikulasinya karena takutnya nanti malah patah ya. Jadi oke lah, hanya sejauh ini aja. Untuk artikulasi di pergelangan kaki itu overall untuk kita review di artikulasinya dan detail-detailnya, baik itu si sweatnya maupun bodinya. Tapi yang menarik di sini adalah di bagian senjatanya. Jadi senjatanya ini keren banget untuk artikulasi, untuk sculptnya, karena bener-bener detail dan luar biasa detail, dan ini bukan kapak yang kaleng-kaleng ya. Lihat aja sendiri dari
detailnya, ukirannya, kemudian ada logo 212 nya di sini. Dan wow, kalau ini mah keren banget, beneran detail banget. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana detailnya ya, mulai dari ada kepala naga di sini nih, ada kepala naganya, kemudian dibuat bener-bener tuh dari giginya ke matanya, scalpnya, dari sisik-sisiknya itu, kemudian dari kapaknya juga, ukiran-ukirannya tuh akurat banget dengan movie-nya, detail banget. Dan jujur aja kalau boleh ngasih poin, ini bener-bener nilainya 10 dari 10 nih. Si kapaknya ini bener-bener keren, meskipun nggak terbuat dari diecast dan warnanya mungkin nggak terlalu kelihatan metal-metal banget, tetapi dari sculptnya ini bener-bener bisa nutup dari kekurangan-kekurangan yang lain. Hanya saja kekurangannya adalah ketika kita pasang sama tangannya yang memegang senjata, dia nggak bisa terlalu kuat, jadi dia terlalu longgar ya, akhirnya kayak gini guys. Jadi terlalu longgar yang akhirnya ketika kita pasang di figurnya dia kurang begitu fit. Itu yang aku agak sayangin dari si tangannya ini. Kenapa sih dia milih tangannya nggak yang menggenggam sekalian, atau mungkin si diameter kapaknya ini gedein di gagangnya sehingga nggak terlalu longgar kayak gini gitu. Oke guys, jadi kalau ini kita posein ke figurnya, si tangan dan si kapaknya ini masih kelihatan longgar banget, jadi nggak begitu fit. Agak disayangin aja sih sebetulnya untuk mainan yang sekarang ini, tapi malah si si kapaknya ini nggak begitu fit ketika dipegang sama tangannya ini nih. Tuh kan, jadi dia longgar banget, sangat disayangin banget, sayang banget. Jadi ketika kita mau posein kayak gimana juga kurang mantap aja sih. Padahal si kapak ini memiliki memiliki scope yang bagus dan ikoniknya adalah di kapaknya, tapi malah dipegang malah jadi longgar kayak gini. Sangat disayangin banget ini kapaknya ini. Tapi oke lah, nggak apa-apa, mungkin kita bisa akalin dengan cara pose-pose yang lain, atau mungkin kita tebelin si kapaknya ini pakai material yang bisa membuat dia lebih tebal aja, supaya dia bisa fit dipegang sama tangannya ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita review secara singkat untuk figur-figurnya sendiri. Overall sih aku suka dengan figur ini karena figurnya benar-benar memiliki detail yang bagus, dan tentunya ini langka banget karena tidak ada di pasaran, dan jarang banget ada yang di pasaran. Dan ini dulu sempat dibuka PO-nya, sepertinya cuma sebentar filmnya, dan PO-nya dibuka sebentar, kemudian sudah tidak ada di pasaran. Jadi si BS Toys sendiri dia mengeluarkan ini dengan berbagai macam karakter, salah satunya Wiro Sableng, meskipun di yang lainnya juga ada Maesa Birawa, kemudian ada karakter-karakter yang lain. Jadi saya kurang tahu apakah yang di karakter-karakter lain itu apakah juga ada di pasaran ataukah masih dijual, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas aku dapat ini dalam kondisi VIP dan ini langka banget. Dan untuk kalian yang tahu ini harganya berapa, kemarin aku beli di harga sekitar 3 jutaan. Dan worth it atau tidak, jujur aja kalau kita melihat dari kualitas figur masih kurang worth it, karena banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Jadi kesannya kayak agak keburu-buru aja sih buatnya. Tetapi dilihat dari kelangkaannya dan value-nya, aku rasa dengan harga segitu masih masuk akal lah, dengan kelangkaannya dan dengan kerennya figur ini gitu. Oke guys, itu aja ya untuk sesi ini. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke guys, langsung kita review materialnya lagi. Jadi untuk material suitnya terutama, suitnya ini bahannya jadi kayak pakai bahan kain aja tipis dan tidak ada dalemannya di dalam. Jadi dari kain ini langsung kena ke body si Wiro Sablengnya. Kemudian ini juga kain yang hanya dibalut aja, kemudian sepertinya dilem ke tangannya ini, untuk di tangannya. Kemudian kita lihat suit yang di bawah ini, kaos kakinya sepertinya bahannya kayak stocking gitu, jadi cuma kayak stocking aja, kemudian dilem di di kakinya gitu, mungkin supaya nggak melorot ya. Jadi dia dilem
karena ini benar-benar nggak bisa digeser. Oh ternyata masih bisa digeser, jadi nggak dilem, cuman diikat dengan talinya ini nih. Jadi talinya ini terbuat dari kulit, sepertinya kulit imitasi. Jadi hati-hati aja kalau teman-teman yang mungkin punya atau mungkin punya mainan yang menggunakan kulit imitasi, siap-siap aja kalau ini bakalan rontok atau bakalan lepas suatu saat nanti. Kemudian kakinya sendiri seperti ini detailnya, jadi dia bikin solnya juga dibikin tekstur-tekstur kayak gini guys. Oke, itu untuk kita review di bahannya. Kita lihat dari belakang, detailnya seperti ini. Jujur aja aku tertarik dengan detail-detail di kakinya ya, untuk di sepatunya ini, karena bener-bener ditali, bener-bener dan ditali dan detail banget, mulai dari talinya, kemudian dari materialnya. Dan ini cukup hati-hati banget pasti, karena kalau kita meleset aja atau mungkin tidak sesuai dengan karakter kulitnya ini, kalau kita perlakuannya ini bakalan ngelotok, bakalan sobek atau bakalan hancur. Jadi emang harus hati-hati banget dengan material seperti ini. Kemudian yang menarik lagi adalah di celananya, dia benar-benar ditali bagian ujungnya ini nih. Jadi nggak tahu apakah bisa dilepas apa enggak, atau mau kita ganti body atau gimana. Sepertinya nggak akan bisa, karena ini benar-benar ditali mati di sini, atau mungkin dijahit ya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas detail dari suitnya ini bagus. Kalau boleh kasih skor sih 9 dari 10. Dari jahit-jahitannya, detailnya, kemudian pemilihan warnanya, semuanya bisa dikatakan movie akurat banget lah si BS Toys ini. Good job untuk BS Toys. Ini perbandingan dengan 1/6 Logan. Kemudian karakter-karakter DC ada Shazam dan Aquaman. Dolanan keren Gatot Kaca, keren banget guys. Bandai Bima Satria Garuda. Dan ketika superhero Indonesia Assemble. Oke guys, tadi itu review dari Wiro Sableng buatan dari BS Toys, dan itu official dan license dari Lifelike Pictures. Jadi menurut saya main ini langka dan memiliki nilai value yang luar biasa bagus. Buat teman-teman yang penasaran siapa yang bikin, dia adalah BS Toys, bisa search aja di IG-nya adalah BS Toys, BS spasi Toys. Dan kalian akan lihat karya-karya mereka yang luar biasa, dan kalian juga bisa custom mainan-mainan yang kalian suka. Oke, itu aja review dari kita untuk mereview si Wiro Sableng. Ditunggu untuk video-video selanjutnya.